Halo, Aga Kare Babaji Bajiji. Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Uang hasil penunggakan pajak bahan bakar subsidi kendaraan bermotor diserahkan kepada pemerintah senilai 7 miliar rupiah. Dua pelaku penganiayaan yang menewaskan dua pemuda di tepi jalan Trans Sulawesi Kota Makassar berhasil diringkus polisi. Merayakan Maulid Nabi Muhammad, ratusan warga kampung Ujung Kabupaten Pinrang mengikuti lomba hias batang pohon pisang dan telur. Kita ke informasi pertama. Penyidik tindak pidana korupsi Polda Sulawesi Selatan menyerahkan uang hasil penunggakan pajak bahan bakar subsidi kendaraan bermotor kepada pemerintah senilai 7 miliar rupiah. Uang ini hasil penyerahan selama 3 tahun oleh beberapa pengusaha penunggak pajak. Uang hasil penunggakan pajak bahan bakar subsidi kendaraan bermotor diserahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Uang senilai 7 miliar rupiah ini hasil penyerahan selama 3 tahun oleh beberapa pengusaha penunggak pajak. Hingga kini polisi masih mengincar beberapa perusahaan pengguna bahan bakar minyak subsidi yang menunggak pajak. Para pengusaha penunggak pajak didesak secara persuasif dan edukatif agar segera mengembalikan uang negara sebelum ditindak tegas. Melakukan tindakan-tindakan edukatif persuasif dengan menggugah pengusaha tanpa paksaan, dengan kesadaran apa yang menjadi hak negara ini dikembalikan tanpa melalui proses hukum, tanpa diperiksa dulu, harus di penegak hukum baru mengembalikan. Tapi ini kita gugah, kita lakukan persuasif, metode-metode tersebut akhirnya mereka dengan sukarela mengembalikan negara, ya. Ini ada berapa perusahaan? Dua perusahaan, baru 2 perusahaan. Nanti ke depan akan lebih banyak lagi. Ini dalam perkara apa, Bang? Artinya pertanyaan untuk sesuatu hal seperti apa? Ini kan apa ini? BBM ini kan ada hak negara di situ yang harus disetor oleh pengusaha. Seberapa persen? 70%. Kemudian kita gugah segera apa yang menjadi hak negara ini segera diberikan ke negara. Tindakan edukatif dan persuasif sebagai langkah polisi menyadarkan pelaku usaha agar segera membayar pajak dan menghindari korupsi. Karena dampak bahaya korupsi termasuk menunggak pajak bisa merusak generasi muda jika dibiarkan. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Terlibat penganiayaan 5 pelajar diringkus Satuan Reskrim Polres Palopo. Kelima pelaku mengeroyok seorang polisi yang berniat membubarkan tawuran. Satuan Reskrim Polres Palopo meringkus 5 pelajar sekolah menengah atas di Kota Palopo karena terlibat pengeroyokan polisi. Kelima pelaku menganiaya anggota Babin Kamtipmas saat membubarkan tawuran pada Selasa 1 November silam. Korban juga berniat mengamankan motor yang digunakan para pelaku. Lantaran tidak terima, kelima remaja ini mengejar kemudian melakukan penganiayaan. Jadi salah satu orang masyarakat yang menelpon komunikasi melalui via telepon kepada Babin Kamtipmas, di mana informasi tersebut terjadinya keributan antara pelajar, tepatnya di depan SMA 6. Tidak lama kemudian Babin tersebut datang ke wilayah binaannya dan melerai beberapa kelompok pelajar yang bertikai. Sehingga tindakan yang dilakukan Babin ini membubarkan kedua kubu yang bertikai, yang pelajar tersebut, dan mengamankan 2 unit sepeda motor yang sebelumnya dikomunikasikan kepada Satlantas Polres Palopo untuk diambil atau diamankan dan dibawa ke Satlantas. Namun para pelaku, diduga pelaku tersebut tidak menerima, sehingga melakukan pelemparan helm terhadap Babin tersebut dan mengenai belakang korban.
Sehingga Babin tersebut turun dari motor, hendak mempertanyakan. Namun tidak berselang beberapa detik, para pelaku langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul, menendang, sehingga Babin tersebut tersungkur ke tanah. Kalau saat ini Pak, anggota polisi ini masih dirawat atau seperti apa Pak? Untuk saat ini anggota tersebut dirawat jalan dan sudah melakukan visum di Rumah Sakit Siti Madia. Kalau para pelajar yang melakukan pengen ini SMA, SMP atau apa? Para pelajar yang diduga melakukan tindak pidana tersebut sudah SMA. Kalau jumlah terduga pelaku sendiri kita ada berapa? Jumlah pelaku yang saat ini kami amankan ada 5 orang, semua pelajar. Para pelaku mengeroyok korban hingga masuk drainase. Korban mengalami luka lebam. Jika terbukti bersalah, semua pelaku terancam 7 tahun penjara. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. 2 pelaku penganiayaan yang menewaskan 2 pemuda di tepi jalan Trans Sulawesi Kota Makassar berhasil diringkus polisi. Polisi juga memeriksa mantan kekasih salah satu korban sehingga terungkap motif penganiayaan dipicu cemburu. Tim gabungan Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Jatanras Polrestabes Makassar meringkus 2 penganiaya yang menewaskan 2 pemuda di tepi jalan Trans Sulawesi. Keduanya ditangkap di Jalan Patukangan, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Penangkapan kedua pelaku berdasarkan perkembangan penyelidikan rekam jejak obrolan di media sosial korban. Polisi juga memeriksa mantan kekasih salah satu korban, sehingga terungkap motif penganiayaan dipicu cemburu. Sebelum dianiaya, korban menyerang pelaku dengan anak panah karena cemburu melihat mantan kekasihnya di rumah pelaku. Setelah melepaskan anak panah, kedua korban yang kabur langsung dikejar kedua pelaku. Aksi kejar-kejaran motor terhenti di jalur Trans Sulawesi atau tepatnya di Jalan Metro Tanjung Bunga. Kedua pelaku melepas anak panah dan menendang motor hingga kedua korban terjatuh menghantam tembok dan bahu jalan. Usai menganiaya kedua korban dengan senjata tajam hingga terkapar bersimbah darah, kedua pelaku melarikan diri. Untuk pelakunya sudah kami amankan dan sudah bisa kami ungkap bahwa pelakunya adalah 2 orang. Berikut dengan barang bukti yaitu busur dan ketapelnya. Oke, sampai motifnya ini bagaimana? Jadi motifnya ini adalah kecemburuan. Jadi korban adalah mantan dari pacar dari pelaku. Jadi awalnya korban ini sempat mendatangi pelaku dan sempat juga membidik busur kepada pelaku yang mana mengenai paha bagian kiri pelaku, dan akhirnya dikejar oleh kedua pelaku ini hendak membalas, dan terjadilah di TKP di sebelum jembatan Barombong di Tanjung, terjadilah TKP tersebut dan korban jatuh menghantam tembok. Oke. Berarti dia tendang itu Bang atau dia? Ya, sempat ditendang. Untuk parang dan busurnya itu? Sudah kita amankan. Berarti untuk sementara ini mereka ini diamankan dulu ke Polrestabes? Ya, kita amankan Polrestabes dan kita tarik perkaranya dari Polsek Tamalate ke Satreskrim Polrestabes Makassar. Kalau yang perempuan itu sebagai saksi? Sebagai saksi, sementara jadi saksi karena sebelum korban bertemu dengan pelaku, korban sebagai mantan pacarnya perempuan ini sempat menghubungi dan perempuan ini sempat menghubungi pelaku untuk melarikan diri atau coba bersembunyi karena sepertinya dia akan mencoba untuk membunuh kamu. Kasus kedua tersangka kini dialihkan dari Polsek Tamalate ke penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar. Akibat perbuatannya, mereka terancam 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.